kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia akan menyampaikan hasil penelitian kami, yaitu yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Kosmetik Lip Cream dengan metode Six Sigma di PT EGZ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Wahyu Prasetyo. Terima kasih Mas Iqbal. Saya ingin menjelaskan bagian abstrak dalam artikel ilmiah kami ini. PT XYZ menghadapi tantangan serius dengan kualitas lip cream mereka yang sering bermasalah. Berbagai jenis defek disebabkan oleh faktor manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan telah diidentifikasi. Penelitian ini menggunakan metode Six Sigma dengan pendekatan GMAC untuk menganalisis dan memperbaiki masalah tersebut. Setelah perbaikan antara Januari hingga April 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas, dengan DPMO turun dari 2.400 menjadi 1.685 dan level sigma meningkat dari 2,04 menjadi 2,14. Kata kuncinya Six Sigma, GMAC, DPMO, dan lip cream. Next, Mas. Bagian pendahuluan. Dalam era bisnis modern, persaingan semakin ketat dan perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Johnson et al. 2019. Dalam industri manufaktur, kualitas menjadi fokus utama. Produk yang cacat dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, oleh karena itu pengendalian kualitas menjadi esensial. Six Sigma adalah cara yang terbaik untuk membuat produksi lebih baik. Tujuannya adalah untuk membuat proses produksi lebih konsisten dan efisien. Dengan menggunakan Six Sigma, perusahaan bisa menghemat biaya dan membuat produksi lebih murah. Selanjutnya, Mas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gracia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan untuk menulis artikel ilmiah ini. Metode penelitian dilakukan dengan metode Six Sigma. Six Sigma itu memiliki arti Six, yaitu berarti 6, dan Sigma yang merupakan satuan dari standar deviasi yang dilambangkan dengan simbol Sigma tentunya. Konsep ini merupakan terobosan baru dalam bidang manajemen kualitas untuk mencapai, mempertahankan, dan memaksimalkan kesuksesan suatu usaha. Dalam artikel ilmiah ini, data metode penelitian dilakukan menggunakan metode Six Sigma, di mana pada awalnya dilakukan studi analisis dan studi literatur mengenai topik yang akan diteliti. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang ada. Terus kita mengumpulkan data, yaitu data jumlah produksi, data jumlah produk cacat, dan data jenis cacat. Dan selanjutnya kita melakukan analisis data, yaitu terdiri dari define, measure, analyze, improve, dan control. Selanjutnya kita membuat kesimpulan dan saran untuk perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Hardika. Terima kasih Bu Gracia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari kelompok kami. Sebelumnya kami telah melakukan observasi kepada PT XYZ pada periode week pertama di bulan Januari sampai dengan week pertama di bulan Februari untuk observasi pertama. Dan selanjutnya kami melakukan perbaikan proses dan dilakukan observasi ulang untuk periode week pertama bulan Maret sampai dengan periode week pertama di bulan April 2024. Hasil dari observasi kami didapatkan data bahwa total produksi untuk bulan Januari sampai dengan Februari itu sebanyak 543.609 pieces dari produk lip cream yang diproduksi. Lalu untuk periode Maret sampai dengan April didapatkan data sebanyak 545.153 pieces produk lip cream yang diproduksi. Setelahnya untuk total reject di periode Januari sampai dengan Februari, which is itu sebelum dilakukan perbaikan proses produksi itu sebanyak 3.994 pieces, dan untuk periode setelah dilakukan perbaikan pada proses produksi lip cream, itu defectnya atau rejectnya menurun sebanyak 2.756 pieces. Dari data total produksi dan total reject, kemudian kita dapatkan data DPMO atau defect per million opportunity, atau kesempatan defect pada 1 juta produksi lip cream. Di
periode sebelum perbaikan proses, yaitu Januari sampai dengan Februari, DPMO-nya sebanyak 2.400. Kemudian untuk periode Maret sampai dengan April, setelah proses perbaikan, DPMO-nya menurun menjadi 1.685 pieces. Setelahnya, apabila nilai DPMO telah didapatkan, kemudian dapat dibandingkan dengan tabel level sigma untuk mendapatkan nilai level sigma. Dan didapatkan hasil bahwa periode setelah perbaikan proses, itu di bulan Maret sampai dengan April, nilai level sigmanya lebih besar sebanyak 2,14 dibandingkan dengan periode sebelum perbaikan di Januari sampai dengan Februari, di mana level sigmanya itu ada pada 2,04. Selanjutnya kepada Mas Iqbal. Nah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu setelah dianalisis, faktor penyebab defek ini terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama faktor manusia, yang terdiri dari kurangnya kehati-hatian dalam proses produksi, kurangnya pengalaman karyawan dalam mengatasi masalah produksi. Untuk faktor mesin, terdiri dari kualitas mesin yang kurang optimal, serta kurangnya perawatan mesin produksi. Dan untuk faktor metode, terdiri dari variasi dalam kemampuan karyawan dan kurangnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Untuk faktor material sendiri, terdiri dari kualitas bahan baku yang tidak konsisten dan ketidakoptimalan dalam proses pencampuran bahan baku. Dan yang terakhir untuk faktor lingkungan, terdiri dari suhu tinggi di area produksi dan kebisingan yang mengganggu konsentrasi karyawan. Dan hasil kesimpulan akhirnya adalah berdasarkan hasil analisis penyebab defek dan perbaikan pada proses produksi lip cream di PT XYZ, didapat hasil bahwa proses produksi setelah perbaikan proses, yaitu periode week 1 Maret sampai week 1 April 2024, lebih baik dibanding periode sebelum perbaikan proses, yaitu periode week 1 Januari sampai week 1 Februari 2024. Ditunjukkan dengan nilai sigma setelah itu lebih besar daripada sebelum perbaikan proses, yaitu dengan nilai 2,14 yang lebih besar dari 2,04. Begitulah hasil dari penelitian kami. Kami sampaikan terima kasih.